Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 39. Sin Liong menggerakkan tongkat pendek melindungi diri, sedangkan Suat Hong juga menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Terang-terang cering. Bunyi senjata tajam bertemu dan terdengar pekik kaget dari beberapa orang kerdil karena senjata mereka yang tertangkis oleh tongkat pendek dan pedang itu membalik, bahkan ada 4 orang yang terpaksa melepaskan senjata dari pegangan tangan mereka yang terasa tergetar hebat dan panas itu. Orang-orang kerdil itu ternyata cerdik sekali. Pertemuan senjata satu kali itu saja cukup membuat mereka maklum bahwa 2 orang muda yang mereka keroyok itu memiliki kekuatan sinkang yang hebat, jauh melebihi mereka, maka mereka lalu mengurung dan menyerang bertubi-tubi, bergantian tanpa mau mengadu senjata lagi. Setiap senjata mereka ditangkis, mereka menarik kembali senjata itu dan sudah ada temannya yang melanjutkan serangan dari arah lain. Su Heng, biar kubasmi setan-setan pendek ini. Suat Hong menjadi tidak sabar dengan cara Su Hengnya mempertahankan dan melindungi diri saja itu yang dianggapnya terlalu mengalah dan terlalu memberi hati kepada para pengeroyok yang menjemukan hatinya itu. Sebelum Sin Liong menjawab, Suat Hong sudah meloncat ke depan mengeluarkan suara melengking yang tinggi dan dahsyat, pedangnya berkelebatan dan disusul dorongan tangan kiri yang mengandung tenaga inti salju. Maka terdengarlah pekik berturut-turut dan robohlah 5 orang kerdil, yang 2 orang terkena sambaran pedang, yang 3 lagi roboh oleh dorongan tangan kiri dan terjangan kaki Suat Hong. Kacaulah pengeroyokan itu karena dapat dibayangkan betapa kaget dan gentarnya hati para orang kerdil ketika dalam segebrakan saja setelah gadis itu membalas, di pihak mereka roboh 5 orang. Belum lagi pemuda yang kelihatan lebih lihai itu bergerak menyerang. Kalau begini keadaannya, tentu mereka akan roboh semua. Si kerdil bergolok yang memimpin mereka, segera mengeluarkan suitan aneh dan gerombolan itu lalu melarikan diri. Sambil membawa 5 orang teman mereka yang terluka, si pemegang golok berteriak, "Hai, 2 orang muda sombong, kalau memang gagah, ikutlah kami dan lawanlah majikan kami Te Kuat Lin dan Kiamo Chai Li. Suruh mereka keluar menemui kami." Suat Hong membentak. "Hehe, engkau takut kami jebak, ya? Orang gagah macam apa kamu itu?" Si pemegang golok mengejek. "Keparat, siapa takut?" Suat Hong melompat dan mengejar. "Sumoy." Sin Liong memperingatkan, akan tetapi Suat Hong tentu saja tidak mau peduli karena dia sudah marah sekali, apalagi mendengar nama Te Kuat Lin, dia sudah bersemangat dan ingin segera berhadapan dengan musuh besarnya itu. Melihat Sumoynya terus mengejar, terpaksa pula Sin Liong juga meloncat dan berlari cepat mengejar. Orang-orang kerdil itu berlari terus mendekati lereng bukit, keluar dari hutan memasuki daerah yang tandus berbatu-batu dan di situ terdapat banyak gua batu yang besar-besar, dan dari luar tampak menghitam karena di sebelah dalam gua tidak memperoleh matahari sehingga amat gelap. Dari belakang Sin Liong melihat betapa orang-orang kerdil itu bagaikan rombongan semut saja dengan sigapnya berloncatan memasuki gua-gua di sekitar itu, akan tetapi sebagian banyak memasuki sebuah gua terbesar dan yang berada di tengah-tengah di antara semua gua. "Sumoy, berhenti dulu. Ini bukanlah sebuah rawa," teriak pula Sin Liong, akan tetapi terlambat karena Suat Hong dengan penuh semangat telah menerjang masuk dan lenyap ke dalam gua besar. Sumoy terlalu bersemangat sehingga sikapnya sembrono dan berbahaya, Sin Liong mengomel dan terpaksa dia pun cepat mengejar memasuki gua besar itu. Gua itu gelap sekali, gelap dan sunyi. "Sumoy." Dia berteriak memanggil, akan tetapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab dari berbagai jurusan. Dia terkejut dan dapat menduga bahwa gua itu merupakan terowongan yang bercabang-cabang. Dia maju terus dan benar saja dugaannya, gua yang gelap itu merupakan lorong dan akhirnya tiba di depan terowongan yang bersimpang 3. "Sumoy." Dia berteriak lagi dan jauh dari depan, terdengar jawaban gema suaranya sendiri 5 kali berturut-turut. "Celaka," pikirnya, "kita telah terjebak." Akan tetapi karena dia harus dapat menemukan Sumoynya yang dia khawatirkan terjeblos ke dalam perangkap orang-orang kerdil. Sin Liong tanpa ragu-ragu memilih jalan ke kanan. Setelah kini matanya terbiasa, ternyata terowongan itu tidaklah terlalu gelap benar. Ada sinar matahari yang masuk dan memantul sampai ke dalam terowongan, entah dari mana masuknya sinar itu. Dia berjalan agak cepat ke depan dan terowongan yang dipilihnya itu ternyata berakhir pula dengan simpangan, kini simpang 4. Dia mengeluh lalu mengerahkan hikangnya berteriak memanggil, "Sumoy."
Gemas suaranya mengaung dan membuat panggilannya itu tidak jelas lagi, mirip auman suara harimau marah. Dia lari memasuki terowongan sebelah kiri setelah meneliti ke bawah tidak melihat bekas tapak sepatu Sumoynya saking banyaknya tapak kaki di situ, tapak kaki kecil-kecil dari orang-orang kerdil. Terowongan ini panjang sekali, menurut taksirannya tentu tidak kurang dari 2 li jauhnya dan hatinya makin risau. Sudah begini lama dan jauh dia mengejar dan mencari Swat Hong, akan tetapi bekas dan jejaknya pun belum ditemukan. Sumoy! Dia berteriak lagi kuat-kuat ketika lorong itu berakhir di sebuah ruangan bawah tanah atau dalam gunung yang cukup lebar. Sebagai jawabannya, tiba-tiba terdengar suara berdesingan dan dari depan, kanan dan kiri menyambar sinar-sinar hitam. Pandang mata yang tajam dari Sin Leong dapat melihat bahwa benda-benda bersinar itu adalah anak panah yang dilepas dari tempat rahasia. Cepat dia memutar tongkat pendek yang berubah menjadi segulung sinar yang melindungi seluruh tubuhnya. Sampai beberapa lama dia menangkis dan akhirnya penyerang gelap itu pun berhenti. Di ruang itu kini penuh dengan anak panah hitam yang agaknya beracun. Dia bergidik. Bagaimana nasib Sumoynya di tempat berbahaya ini? Sumoy! Dia segera membalikkan tubuhnya karena ruangan itu merupakan jalan buntu, lalu berlari kembali melalui terowongan yang panjangnya ada 2 li itu sampai dia tiba di jalan simpang 4 tadi. Kini dia melihat terowongan kedua sambil berteriak-teriak memanggil nama Sumoynya. Swat Hong! Han Swat Hong! Panggilan ini dia lakukan dengan pengerahan hikang sekuatnya sehingga dinding terowongan itu menjadi tergetar karenanya. Namun tidak ada jawaban melainkan gemas suaranya sendiri yang melengking panjang. Sin Leong menjadi panik, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Baru sekali ini dia merasa sedemikian gelisahnya dan dia menyesali diri sendiri mengapa dia tadi tidak melarang Sumoynya memasuki gua-gua rahasia penuh jebakan ini, kalau perlu melarang dengan kekerasan. Dia berlari terus dengan hati gelisah, akan tetapi dengan kewaspadaan penuh karena dia maklum bahwa tempat itu merupakan tempat rahasia yang amat berbahaya, perpaduan antara kekuasaan alam dan manusia. Tak mungkin tangan manusia membuat gua-gua dan lorong-lorong batu dalam gunung ini, akan tetapi hasil ciptaan alam ini dipergunakan oleh manusia, diperbaiki dan bahkan dipasang jebakan-jebakan yang jahat. Hayit! Sin Leong cepat meloncat ke atas, lalu meluncur kembali ke belakang sambil berjungkir balik dan jatuh berdiri kembali di jalan yang telah dilalui, terbelalak memandang ke depan. Kiranya secara tiba-tiba sekali, tentu digerakkan oleh alat rahasia yang terinjak olehnya tadi ketika berlari, di depannya telah terbuka lubang yang panjang ada 3 meter, terbuka tiba-tiba sehingga kalau dia tadi tidak berhasil dan lari terus, tentu akan terjeblos ke dalam jurang itu. Terdengar suara mendesis-desis dari dalam lubang yang hitam gelap, akan tetapi desis itu dan bau amis membuat Sin Leong bergidik dan tahulah dia bahwa di dalam lubang itu terdapat banyak ular berbisa. Jebakan yang amat keji. Keparat, desisnya dengan marah melihat kekejaman manusia kerdil itu yang tidak segan mempergunakan cara yang amat menjijikkan untuk mengalahkan lawan. Dia melompati lubang itu dan melajukan larinya. Ketika dia berjalan 1 li lebih, lorong itu pun berhenti di jalan batu yang merupakan sebuah ruangan besar pula. Bahkan ruangan ini cuacanya cukup terang, entah memperoleh sinar dari mana, agaknya ada lubang-lubang dari mana sinar matahari dapat masuk. Tiba-tiba, seolah-olah muncul dari dalam dinding batu, tampak seorang kerdil yang luar biasa. Bentuknya pendek tegap seperti orang-orang kerdil yang tadi. Akan tetapi wajahnya menandakan bahwa dia sudah tua dan sepasang matanya seperti bintang pagi, tajam bersinar-sinar sedangkan kumis dan jenggotnya panjang, juga bentuk pakaiannya lebih mewah dari yang lain. Kakek kerdil ini memegang sebatang pedang yang bersinar-sinar tanda bahwa pedang itu adalah sebuah benda pusaka yang ampuh. Selagi Sin Leong memandang penuh perhatian dan maklum bahwa tentu di dinding kiri ini terdapat pintu rahasianya yang tadi terbuka cepat untuk dilewati kakek ini, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kiri dan kembali secara tiba-tiba muncul seorang kerdil lain yang tubuhnya amat tegap besar membayangkan kekuatan. Juga orang kerdil kedua ini pakaiannya mewah, sikapnya gagah dan mukanya penuh dengan berewok tebal menghitam. Kedua orang ini dari tubuh atas sampai ke pinggang ukurannya seperti manusia biasa, akan tetapi dari pinggang ke bawah amatlah pendeknya sehingga kelihatan aneh dan lucu. Orang kedua yang berewok dan mukanya membayangkan kekerasan dan kegagahan ini memegang sebatang toya yang lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Juga toya ini bersinar-sinar tanda sebatang senjata yang baik.
Sin Leong yang selalu bersikap sabar dan tidak menghendaki permusuhan, biarpun dilanda kekhawatiran, masih dapat menekan perasaannya dan menjura dengan penuh hormat. Harap Jiwi Lo Cianpue sudi memaafkan kalau saya lancang tanpa diundang memasuki daerah kekuasaan Jiwi ini. Akan tetapi saya kehilangan Sumoy di sini dan kalau Jiwi sudi berlaku demikian baik hati untuk mengembalikan Sumoy kepada saya berjanji akan meninggalkan tempat ini bersama Sumoy dan tidak akan berani mengganggu lagi. Dua orang kakek itu saling pandang dan melihat betapa Sin Leong mengamat-amati dinding yang kini telah tertutup kembali dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada pintu rahasianya. Mereka tertawa dan kakek berjenggot yang rambutnya sudah mulai ada ubannya itu berkata, "Orang muda, kalian memusuhi Telihiap dan bilang tidak ada permusuhan dengan kami? Haha, orang muda, siapakah engkau? Dan siapa pula sumoymu itu?" "Namaku Kuasin Leong dan sesungguhnya kami tidak mempunyai permusuhan dengan Cui di tempat ini." "Kalau begitu mengapa mencari Tekuat Lin Lihiap?" "Kami mempunyai urusan pribadi dengan dia, hanya urusan yang amat sekali tidak menyangkut diri orang lain." Kembali dua orang kekek itu tertawa. "Hahaha, aku Jibong dan semua anak buahku, kami bangsa Kerdil memang tidak ada urusan denganmu, akan tetapi sekali kalian memusuhi Telihiap, berarti kalian adalah musuh kami juga. Menyerahlah, orang muda, kalau kau tidak ingin mengalami kesengsaraan seperti sumoymu." Sin Leong terkejut sekali, bukan hanya karena mendengar bahwa mereka ini ternyata adalah kaki tangan Tekuat Lin, terutama sekali mendengar akan sumoynya. "Di mana Sumoy? Apa yang kalian lakukan dengan dia?" bentaknya. "Hahaha, menyerahlah dan baru kita bicara." Jibong, kakek yang menjadi ketua bangsa Kerdil itu menjawab. Tentu saja Sin Leong menjadi gelisah sekali dan dia lalu menerjang maju dengan tongkat pendeknya. Sing! Siwut! Terang-terang! Dua orang kakek itu sudah menggerakkan pedang dan toya, cepat dan kuat sekali gerakan mereka. Namun kini kedua orang itu berhadapan dengan Kuasin Leong murid utama Raja Pulau Es yang telah mewarisi ilmu yang hebat-hebat. Maka dalam keadaan penuh kekhawatiran itu, Sin Leong sudah menggerakkan tongkat pendeknya sedemikian rupa sehingga ketika menangkis, dua orang kakek itu berteriak keras karena merasa betapa ada hawa dingin menyusup ke dalam lengan mereka melalui senjata, membuat lengan mereka seperti hampir membeku. Namun keduanya memang lihai. Cepat mereka memindahkan senjata di tangan kiri dan mengirim serangan-serangan bertubi-tubi. Biarpun berada dalam keadaan gelisah dan marah, Sin Leong masih merasa tidak tega untuk membunuh orang, maka dia mengeluarkan suara melengking keras, tongkatnya dibuang ke bawah dan dengan dua tangan kosong dia memapaki pedang dan toya yang menyambarnya dari kanan kiri, lalu dengan berani dia menangkap dua senjata itu dengan kedua tangan kosong. Dua orang kakek itu terbelalak. Kalau orang menangkap toya dengan tangan kosong hal ini masih biasa saja, akan tetapi menangkap pedang pusaka dengan tangan telanjang, benar-benar berani mati karena tangan yang bagaimana kuat pun tentu akan tersayat. Jibong berteriak dan mengerahkan tenaga membetot kembali pedangnya untuk menyayat tangan lawan yang menggenggamnya, akan tetapi betapapun ia mengerahkan tenaga, pedang itu tetap tidak bergerak sedikit pun dari genggaman Sin Leong. Demikian pula kakek brewok yang membetot-betot toyanya, percuma saja, Sin Leong kembali memekik keras, kedua tangannya bergerak sedikit dan tubuh kedua orang kakek itu terlempar membentur dinding kanan kiri. Hawa pukulan yang dingin dan kuat sekali keluar melalui kedua senjata itu dan menyerang melalui lengan mereka masing-masing dan memukul dada, membuat dada terasa sakit dan napas mereka sesak. Keduanya bersandar dinding, terengah-engah dan terbelalak memandang pemuda luar biasa itu dan tiba-tiba mereka lenyap melalui pintu kecil yang terbuka secara aneh. "Kalian hendak lari kemana?" Sin Leong meloncat dan mengejar ke kiri, namun dinding itu sudah tertutup kembali dan kakek berjenggot panjang dan kakek brewok itu telah lenyap dari dinding kanan kiri. Sin Leong menancapkan pedang di atas lantai, lalu menggunakan toya rampasannya menghantami dinding kiri, namun hanya batu permukaan saja yang remuk, sedangkan dinding tebal itu tetap utuh. Akhirnya Sin Leong membuang toyanya, menghapus peluhnya dan mengerutkan alis. Tempat ini amat berbahaya dan sukar dilalui, bagaimana dia akan dapat menolong Suat Hong? Teringat akan semuanya ini, dia menjadi panik lagi. Andai kata semuanya berada di sampingnya saat itu, tentu pemuda ini tidak menjadi bingung dan akan tetap tenang saja. Akan tetapi membayangkan betapa semuanya terancam bahaya, benar-benar menggelisahkan hatinya.
Dia merasa bertanggung jawab akan keselamatan Sumoinya, dan dia merasa seolah-olah mendengar suara ayah bunda Dara itu mencelanya mengapa dia sampai membiarkan Dara itu terancam bahaya. Sin Leong menghampiri dinding kiri, lalu memeriksa, tangannya meraba-raba. Lebih 1 jam dia menyelidiki, akhirnya secara tidak sengaja tangannya meraba sebuah di antara puluhan batu menonjol di dinding itu. Cepat dia menyambar pedang rampasannya dan sekali bergerak, tubuhnya sudah menyelinap melalui lubang rahasia itu dan dia bingung lagi karena kiranya di sebelah sana dinding batu itu pun hanya merupakan sebuah lorong lain lagi. Dan tidak tampak jejak kekek yang menjadi ketua bangsa Kerdil tadi. Kembali dia berjalan dengan ngawur, tidak tahu akan dibawa kemana oleh lorong yang dilaluinya ini. Entah berapa banyak lorong yang dilaluinya dan kini dia bahkan tidak tahu lagi mana jalan keluar. Dia pun tidak ingin keluar sebelum dapat menolong Swat Hong. Dan cuaca makin gelap, dia pun teringat bahwa mungkin sekarang di dunia luar, sudah mulai senja. Bagaimanapun juga, dia tidak akan keluar sebelum menemukan Swat Hong. Sin Leong berjalan terus, kemana saja asal bergerak dan dia memperhatikan lorong yang dilaluinya agar jangan melalui sebuah lorong untuk kedua kalinya. Keadaan makin gelap dan akhirnya dia hanya dapat melangkah maju dengan meraba-raba. Tiba-tiba tampak sinar terang di depan, menembus kegelapan yang mengerikan itu. Sin Leong melangkah maju menuju ke sinar terang tadi. Akan tetapi tiba-tiba dia menahan langkahnya. Tidak salah lagi, sinar terang itu tentulah api yang sengaja dibuat orang Kerdil untuk memancing dan menjebaknya. Betapapun juga, dia tidak takut. Dengan hati-hati dia bergerak lagi melangkah maju menghampiri sinar yang ternyata kini tampak olehnya adalah sebatang obor yang gagannya tertancap di dinding. Dan anehnya, kakinya yang melangkah hati-hati tidak menemui jebakan apa-apa sampai dia tiba di tempat obor itu. Apa artinya ini? Mengapa mereka memberi sebatang obor itu kepadaku? Sin Leong tidak peduli, lalu mengambil obor itu dan diam-diam berterima kasih sekali karena memang keadaan cuaca yang amat gelap itu membuat dia butuh sekali akan sebatang obor. Kini dia dapat melanjutkan usahanya mencari Swat Hong. Selagi dia berjalan maju dengan hati-hati, dia mendengar suara mendengung dari belakang. Sin Leong cepat menoleh akan tetapi tidak melihat apa-apa. Sinar obor itu hanya mendatangkan cahaya dalam jarak terbatas sekali dan di sebelah sananya kelihatan hitam pekat. Akan tetapi suara itu makin lama makin keras dan akhirnya tampaklah meluncur masuk ke dalam cahaya obor benda-benda hitam kecil yang mengeluarkan suara berdengung-dengung. Lebah! Banyak sekali lebah hitam yang datang beterbangan, seakan berlomba untuk mencapai sinar terang itu. Sinar api obor itulah yang menarik lebah-lebah itu dan Sin Leong maklum sekarang mengapa mereka memberikan sebatang obor. Tentu untuk menarik lebah-lebah itu, dan kalau lebah-lebah itu cukup berharga untuk dipancing mereka, tentu merupakan lebah berbahaya, lebah yang sengatannya mengandung bisa yang mematikan. Dia sudah tahu akan lebah-lebah beracun seperti ini. Sin Leong cepat mengambil sehelai sapu tangan, menyelipkan pedang di pinggangnya, dan menggunakan sapu tangan yang diputar-putar untuk mengusir lebah-lebah itu. Namun, tertarik oleh sinar api obor di antara kegelapan yang luar biasa, lebah-lebah itu seperti gila dan sama sekali tidak takut akan usiran menggunakan sapu tangan ini. Biarpun mereka tidak dapat menyerang Sin Leong karena terhalang sapu tangan, namun mereka tetap beterbangan di sekeliling Sin Leong, menanti saat baik untuk menyerang. Celaka, pikir Sin Leong. Tidak mungkin dia harus berdiri di situ semalaman hanya untuk berkelahi melawan lebah-lebah ini. Apa gunanya ada obor kalau hanya mendatangkan kerepotan ini? Sambil tetap melindungi tubuhnya dengan putaran sapu tangan, Sin Leong menancapkan gagang obor pada celah-celah batu dinding, lalu pergi menjauh. Ternyata lebah-lebah itu tidak lagi memperdulikannya setelah dia tidak memegang obor, dan kini binatang-binatang kecil itu beterbangan menyambar ke arah obor. Sin Leong duduk bersandar dinding, memandang dari jauh. Dilihatnya banyak lebah yang mati karena menyerbu api, makin lama makin banyak. Hatinya tidak tega. Binatang-binatang itu tidak berdosa. Entah mengapa mereka dapat dibikin marah dan menyerbu api seperti gila itu. Dia harus menghentikan bunuh diri massal yang mengerikan itu. Diremasnya batu-batu dari dinding dan ditimpuknya ke arah obor sambil berteriak-teriak. Aduh! Aduh, mati aku. Ini adalah siasatnya yang timbul sebelum memadamkan obor. Mereka itu sengaja memberi obor untuk memancing lebah-lebah. Baiklah, dia akan pura-pura menjadi korban sengatan lebah beracun.
Kiranya hanya dengan cara ini dia akan dapat memancing orang-orang kerdil itu. Kalau mereka menggunakan siasat memancing dan menjebak, biarlah demi keselamatan Swat Hong dia pun mempergunakan siasat itu. Semalam Sin Leong berada di dalam gelap. Tidak ada orang datang mengintai atau menjenguknya. Ketika inilah dia pergunakan untuk beristirahat dan biarpun dia sama sekali tidak dapat tidur. Mana mungkin dia tidur kalau hatinya gelisah memikirkan Swat Hong seperti itu? Betapapun juga, dia dapat melepaskan lelah dan memulihkan tenaga, dan terbayanglah percakapan dengan Swat Hong di dalam hutan. Dia menghela napas panjang. Biarpun di depan gadis itu dia berpura-pura tidak mengerti, sesungguhnya dia tahu belaka bahwa Dara yang tadinya angkuh dan keras hati itu, kini agaknya mulai menyatakan cinta kasihnya kepadanya. Dia dapat menduga pula bahwa cinta kasih di hati gadis itu bersemi karena memperoleh pupuk cemburu, mencemburukan dia dengan Soan Chu dan Siang Koan Hui. Hal ini membuat hatinya terasa seperti ditusuk, perih dan duka. Tentu saja dia tidak mungkin mau menyakit hati Swat Hong dengan menyatakan bahwa dia tidak mencinta gadis itu, tidak mencinta seperti diharapkan gadis itu. Tidak mungkin dia mau melibatkan diri ke dalam cinta kasih seperti itu, yang telah begitu banyak contohnya hanya mendatangkan kesengsaraan belaka. Lihat saja kehidupan ayah Swat Hong, Raja Han Tiong yang menjadi rusak dan hancur lebur karena raja yang bijaksana dan perkasa itu takluk kepada cinta kasih berahi seperti itu. Lihat saja penghidupan ayah Soan Chu, yang menjadi gila karena kematian istrinya yang tercinta, juga merupakan cinta memiliki yang hanya akan berakhir dengan kesengsaraan. Masih banyak lagi contoh-contoh. Cinta kasih yang terdorong oleh berahi dan kesengsaraan ini pasti akan disusul dengan keinginan memiliki, menguasai dan mengikat. Pengikatan diri inilah yang akan mencelakakan, yang akan menimbulkan duka karena kehilangan, perpisahan atau kekecewaan karena cemburu dan lain-lain. Pengikatan diri kepada sesuatu memang menimbulkan kenikmatan duniawi, menimbulkan kesenangan lahir yang hanya sementara saja sifatnya, kemudian diakhiri dengan bermacam duka dan kesengsaraan. Yang paling menimbulkan sesal dalam hati Sin Leong adalah kenyataan bahwa penolakannya terhadap cinta kasih gadis-gadis itu tentu akan mendatangkan kekecewaan kepada mereka, namun dia pun yakin bahwa kekecewaan itu pun hanya akan sementara saja sifatnya. Kalau mereka, termasuk Swat Hong, sudah tertarik kepada seorang laki-laki lain, kekecewaan itu pun akan lenyap tanpa bekas lagi. Cuaca tidak segelap tadi, tanda bahwa agaknya malam telah terganti pagi. Untuk melanjutkan siasatnya, Sin Leong lalu merebahkan diri di bawah obor yang telah pada merebah di antara bangkai-bangkai lebah yang hangus. Tak lama kemudian jantungnya berdebar karena telinganya yang menempel lantai mendengar suara-suara gerakan kaki. Ada orang-orang datang menghampirinya. Tepat seperti yang diharapkannya, muncullah 2 orang kakek itu bersama 6 orang kerdil lain. Mereka segera menghampiri dan merubungnya, bahkan ada tangan yang menyentuh dada dan pergelangan tangannya. Cepat Sin Leong menggunakan ilmunya, menghentikan detak jantung dan pernapasannya. Dia telah mati. Terdengar suara di atasnya. Dia tidak melihat siapa yang bicara karena dia rebah miring. Kita laporkan kepada Li Hiap, terdengar suara kakek berjenggot panjang. Pada saat itu, Sin Leong membalikkan tubuhnya, tangannya menyambar dan dia telah menangkap lengan seorang kerdil, lalu menotoknya roboh. 7 orang kerdil yang lain terkejut sekali, berloncatan dan lenyap di balik dinding melalui pintu-pintu rahasia, meninggalkan si kerdil yang telah roboh tertotok. Memang Sin Leong hanya membutuhkan seorang saja. Dia lalu mengangkat bangun orang itu, membebaskan totokannya dan menghardik, "Hayo tunjukkan aku di mana temanku wanita itu ditawan." Orang kerdil itu menjadi pucat dan menggeleng-geleng kepalanya. Aku tidak tahu. Bohong. Hayo katakan, aku hanya ingin menolong dan membebaskannya. Kalau kau mengaku terus terang, aku akan membebaskanmu. Aku tidak berani. Kemudian orang itu berkata, suaranya mengandung rasa takut dan dia menoleh ke kanan kiri seolah-olah takut kata-katanya terdengar oleh dinding di kanan kirinya. Aku tahu. Kalau kau mengaku, engkau takut dihukum oleh atasanmu. Akan tetapi kau menunjukkan tempat itu karena kupaksa dan mereka tentu tahu akan hal itu. Aku takut. Takut disiksa, orang itu berkata setengah menangis. Sin Leong menjadi gemas. Orang yang pengecut ini memaksa dia harus mengeraskan hati. Apa boleh buat, demi keselamatan Swat Hong? Dia lalu menggunakan jarinya memijit tengkuk orang itu, memijit jalan darah sambil berkata,
Kau hanya takut kepada mereka dan tidak takut kepadaku? Nah, kau tunjukkan atau kubiarkan kau tersiksa seperti ini selama hidupmu. Orang itu menyeringai, makin lama makin lebar dan tubuhnya menggeliat-geliat menahan rasa nyeri yang menyerang tubuhnya. Akan tetapi, rasa nyeri itu tidak dapat ditahannya lagi dan dia roboh terguling, menggeliat dan berkelojotan seperti orang sekarat, mulutnya merintih. Bebaskan aku. Atau bunuh aku saja. Sin Leong merasa kasihan sekali, akan tetapi dia mengeraskan hatinya. Aku tidak akan membunuhmu dan juga tidak akan menyembuhkanmu. Kalau kau tidak mau menunjukkan tempat sahabatku itu, selama hidup kau akan menderita seperti ini. Tolong. Aduh baik, kutunjukkan tempatnya tapi bebaskan dulu aku. Girang bukan main rasa hati Sin Leong. Dengan beberapa totokan dia membebaskan orang itu yang segera menggeliat dan memijit-mijit dadanya, kemudian memandang kepada Sin Leong penuh rasa takut dan ngeri. Aku akan menunjukkan tempatnya, akan tetapi, kau harus tahu bahwa kalau gadis itu sudah mati, maka bukanlah aku pembunuhnya. Tentu saja kata-kata ini membuat Sin Leong terkejut bukan main. Bersambung ke bab 40.